A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa itu amal soleh? Iman dan amal soleh. Iman dan amal soleh merupakan dua hal yang menyatu, yang tidak bisa dicarai pisahkan. Apabila iman diumpamakan dengan matahari, maka amal soleh merupakan sinarnya. Wujud dari iman seseorang adalah terlaksananya amal kebajikan dalam segala aspek kehidupan. Amal soleh terdiri dari dua bagian, yaitu amal untuk diri sendiri dan amal yang manfaatnya untuk orang banyak. Perwujudan amal kebajikan dalam kehidupan sehari-hari akan dapat menjadi indikator dari tingginya iman seseorang. Soleh yang bermanfaat bagi orang banyak, di antaranya memiliki ilmu yang bermanfaat. 1. Memiliki ilmu yang bermanfaat. Karena itu, setiap orang muslim harus berusaha secara terus-menerus untuk mencari ilmu. Seorang yang berilmu lebih utama kedudukannya dari seorang ahli ibadah. Rasulullah SAW bersabda, keutamaan seorang yang berilmu atas seorang yang ahli ibadah seperti keutamaan bulan purnama atas segala bintang. Hadis riwayat Abu Daud nomor 3641. Dengan memiliki ilmu yang tinggi, seseorang akan dapat mewujudkan kemaslahatan yang luas bagi umat manusia secara umum. 2. Mencintai orang lain seperti mencintai diri sendiri. Karena sesungguhnya tidak sempurna iman seseorang sehingga ia mencintai sesamanya. Dalam hadis yaitu, tidaklah beriman salah seorang di antaramu hingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari nomor 13. Berkaitan dengan kepedulian kita pada orang lain, diarahkan agar kita bisa bersikap pada orang lain sebagaimana kita bersikap terhadap diri kita sendiri. Perlakuan kita terhadap orang lain selalu mempertimbangkan pada diri sendiri. Apabila pada diri kita dirasa tidak enak, maka pada orang lain pun demikian. Apabila dirasakan diri kita menyenangkan, maka orang lain pun akan senang pula. Sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang mukmin itu adalah yang bisa menerima dan diterima orang lain. Tidak ada kebajikan bagi orang yang tidak bisa menerima dan tidak bisa diterima orang lain. Dan sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Di riwayat Tabrani nomor 6026. Sikap bisa menerima dan diterima orang lain atau bisa mencintai dan dicintai orang lain merupakan bukti dari tingginya iman seseorang. Demikian, orang tersebut akan mendatangkan maslahat untuk sesama manusia, dan dialah orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaik-baiknya aktivitas yang dilakukan oleh seseorang di antara lain adalah dapat membuat saudara-saudaranya berbahagia, atau ia berusaha untuk menghilangkan kesulitan saudaranya, atau membantu orang yang terlilit hutang. 3. Menghilangkan kesulitan atau melunasi hutang, atau memberikan bantuan berupa konsumsi kepada mereka yang kelaparan. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah orang yang paling bermanfaat bagi manusia lain. Sebaik-baiknya aktivitas di sisi Allah Subhanahu Wa Taala adalah menggembirakan dan membahagiakan seorang muslim, atau dia menghilangkan kesulitan atau melunasi
orang yang dililit hutang, atau memberikan makanan bagi orang yang kelaparan. Di surat At-Tabrani nomor 13.280. Termasuk usaha yang mendatangkan kemanfaatan bagi manusia dan makhluk lain adalah menanam pohon sebanyak-banyaknya, karena tanaman itu akan dapat menjaga keseimbangan alam, memproduksi oksigen, dan mendatangkan buah-buahan yang sangat bermanfaat. Karena itu, orang-orang yang banyak menanam pohon termasuk orang yang beramal jariah, karena semua manfaat dari pohon itu akan dirasakan oleh makhluk hidup. Pepohonan itu akan hidup lama dan terus mendatangkan pahala kebaikan kepada yang menanamnya. Apabila tanaman itu ada buahnya, akan bermanfaat bagi manusia dan makhluk lain, termasuk hewan seperti burung, kelelawar, kalong, monyet, dan semua makhluk yang memanfaatkannya. Mengenai hal ini, Nabi SAW bersabda, tidak ada seorang muslim pun yang menanam suatu tanaman atau menanam tumbuhan, maka dimakan dari taman itu oleh bangsa burung, manusia, atau hewan, kecuali hal itu baginya sebagai sedekah. Di surat Bukhari nomor 2320. 4. Memperbanyak sedekah. Dengan memperbanyak sedekah, maka seseorang akan mendapatkan kebahagiaan lahir dan batin, baik di dunia maupun di akhirat. Memperbanyak sedekah selain dengan menginfakkan sebagian harta yang dimiliki adalah: 1. Menyebarkan ilmu pengetahuan. 2. Membentuk generasi penerus yang soleh dan soleha. 3. Mewariskan mushaf Al-Quran. 4. Membangun masjid. 5. Membangun rumah untuk tamu dan para musafir. 6. Membuat saluran air atau sumur yang airnya digunakan untuk minum manusia dan hewan, dan untuk mengairi sawah, ladang, dan perkebunan. 5. Mengucapkan perkataan yang baik. Termasuk dalam kategori sedekah adalah mengucapkan perkataan yang baik, berdialog, bergaul secara sopan dan santun, serta berbagai perbuatan baik lainnya. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya sebagian dari amal yang diperoleh dari seseorang yang beriman dan kebaikan yang akan diperoleh setelah ia wafat adalah: 1. Ilmu yang diajarkan kepada orang lain. 2. Anak soleh yang ia tinggalkan. 3. Mushaf Al-Quran yang ia wariskan. 4. Masjid yang ia bangun. 5. Rumah untuk Ibnu Sabil yang ia dirikan. 6. Sungai yang ia alirkan. 7. Sedekah yang dikeluarkan dari hartanya ketika ia masih hidup dan sehat. Semua itu akan dikaitkan dengan setelah ia wafat. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 242. 6. Perkataan yang baik dan menghibur. Sayyidah Khadijah binti Khuwailid, ketika Nabi SAW dalam keadaan risau waktu menerima wahyu pertama, Sayyidah Khadijah berkata kepada beliau, "Demi Allah, dia tidak akan menghinakanmu. Sesungguhnya engkau adalah orang yang selalu merajut silaturahim. Ucapanmu jujur, suka memikul kesulitan orang lain, memuliakan tamu, dan menolong orang-orang yang perlu ditolong." Hadis riwayat Bukhari nomor 6982. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.